warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upland dan rekan-rekan Upland. Setelah tadi kita mendengar dari penjelasan Bu Farakasari terkait dengan apa dan kenapa midterm ini dilaksanakan di proyek Upland, sekarang untuk teknisnya kita akan mencoba mendengar penjelasan secara rinci dari Bapak Jadi Purnomo. Beliau adalah tim leader dari Project Management Consultant atau biasanya kita kenal dengan nama PMC. Oke, so Upland, untuk menindaklanjuti dari apa yang kita bicarakan tadi itu tentang terkait dengan midterm, bagaimana proses yang sebenarnya untuk persiapan midterm ini. Bersama kita sudah ada Pak Jadi Purnomo. Beliau adalah tim leader dari Project Management Consultant yang PEN. Mungkin dari Pak Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail ya. Bagaimana sih awalnya persiapan untuk midterm ini Pak? Kemudian apa saja ya? Itu dulu. Ya. Pak juga jelaskan dengan kesulitan dan kendala kita apa. Ya. Terima kasih Pak Novisa. Jadi sudah menjadi ketentuan di dalam setiap proyek itu ada evaluasi tengah waktu. Jadi evaluasi tengah waktu terhadap pelaksanaan desain proyek yang sudah dirancang, katakanlah kalau Upland ini 4 tahun, 2020 sampai 2025 atau 2025. Itu dalam perjalanan kegiatan proyek ini seharusnya kalau di tengah tahun itu mestinya tahun 2022. Oh, itu lewat ya? Ya, jadi sehingga ditunda sampai sekarang. Ini kaitannya midterm ini melihat apakah proyek desain ini sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Itu akan dilihat setelah 2 tahun berjalan. Nah, tentunya kita sebagai Project Management Unit, katakanlah BMU dan rekan-rekan konsultan yang membantu, itu melihat sejauh mana kegiatan ini yang basisnya adalah desain dan log frame. Jadi logical framework ini, kerangka kerja logis ini adalah sebetulnya dasar untuk melakukan perencanaan. Perencanaan kegiatan harus disusun berdasarkan logical framework untuk mencapai target-target yang dituangkan dalam log frame. Log frame ini memang dari desain IPAD itu disusun secara menyeluruh, artinya punya target-target, tapi targetnya itu sesuai dengan indikator komponen yang dituangkan. Kemudian ada target tengah waktu, ada target akhir proyek. Nah, itu kemudian kita diminta menjabarkan selama 4 tahun, 5 tahun. Target-target itu sejauh mana sudah dicapai setiap tahunnya, 2021, 2020, 2021 sampai akhir 2004. Nah, ini dalam perjalanan untuk memonitor perkembangan kegiatan yang basisnya log frame itu selalu dikaitkan dengan rencana tahunan, annual work plan maupun POK yang dana TP. Sejauh mana fisik-fisik yang diplotting pada saat menyusun annual work plan tahunan, termasuk dana on granting dan dana TP. Nah, kemudian dipantau sejauh mana target-target yang sifatnya menyangkut petani pemanfaat yang dikenakan fasilitasi oleh IPAD, oleh Upland, sudah sejauh mana itu memberikan manfaat dan memberikan dampak terhadap perubahan-perubahan hasil yang dicapai sesuai dengan komponen proyek. Ini diukur kemudian dilaporkan kepada pihak penyandang dana IPAD ISCP sejauh mana target-target yang sudah diplotting ini sudah dicapai. Terutama variabel indikatornya adalah berbasis petani, kelompok tani, dan sarana dan prasarana yang sudah difasilitasi apakah memberikan manfaat dan dampak itu. Tapi dalam perjalanan kegiatan proyek selama 2 tahun ini kita kan ada evaluasi tahunan.
Dari waktu ke waktu selama 2 tahun atau 3 tahun ini kita melihat perkembangan kegiatan proyek itu dari segi output, outcome juga ya. Outcome juga. Nah, outcome itu biasanya diukur dari hasil survei-survei. Ada pertama baseline survei, ada medium survei, ada visibility study, ada survei-survei lain yang outputnya orientasinya adalah outcome. Sedangkan proyek selama ini hanya bisa mengukur output. Jadi ada input, ada output sampai sejauh itu. Nanti dukungan informasi data itu dari outcome survei atau outcome survei atau midterm survei itu yang dilakukan. Nah, selama ini kita dihadapkan pada kendala-kendala terhadap pelaksanaan tugas fungsi yang terkait dengan kegiatan. Kita Upland ini punya tenaga konsultan banyak, baik itu konsultan infrastruktur, DSC, konsultan PMC, manajemen, monitoring, dan lain sebagainya, termasuk individual yang terkait teknis. Ini mestinya ada kerjasama tim untuk melengkapi data-data progres yang sudah dicapai terhadap tugas tanggung jawab yang sudah difasilitasi oleh rekan-rekan konsultan. Tetapi ini tidak terlepas dari PAU atau dinas sebagai pelaksana, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Karena dana TP itu ada di provinsi, kalau dana on granting ada di kabupaten. Itu karena menyangkut data tidak hanya data fisik, tapi keuangan juga. Terus kemudian juga data-data yang terkait dengan dokumentasi publikasi yang perlu dihimpun, kemudian sebagai bahan untuk sosialisasi, untuk diseminasi, untuk perluasan, untuk pengembangan. Itu saya kira gitu Pak. Jadi ingatnya untuk survei dampak itu memang dari internal Upland sendiri atau ke pihak yang ketiga Pak? Pihak ketiga. Kalau terkait dengan outcome itu karena pengukurannya kan harus langsung diukur dari hasil-hasil yang dicapai dan manfaatnya, itu biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga bisa perguruan tinggi, bisa perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan outcome, karena itu sudah ditentukan di dalam program. Siapa yang menghasilkan outcome pasti pihak ketiga. Ya, di situ disebutkan pengukuran dampak, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa melakukan pemantauan untuk disosialisasikan kepada pihak pelaksana di daerah. Jadi pengukuran outcome itu bisa saja kombinasi dari hasil survei dan hasil pemantauan identifikasi yang dilakukan oleh Pasdes, oleh penyuluh, oleh kita sebagai tenaga ahli untuk mengukur katakanlah peningkatan pendapatan, terus proses adopsi inovasi yang sudah dijalankan oleh masyarakat juga bisa kita melakukan sampling konsultan, katakanlah survei kecil lah istilahnya, bisa untuk menentukan outcome itu Pak kira-kira. Sehingga setahu saya hari ini kan hari terakhir ini untuk persiapan finalisasi yang harus kita laporkan Pak. Jadi selama ini udah tersedia nggak seluruh dokumen kita Pak pada sampai hari ini? Ya, sebetulnya kita ini ada 2 versi pengumpulan data secara untuk output itu secara manual dan dengan aplikasi. Kalau manual kita selalu komunikasi dengan rekan-rekan dari daerah, dengan konsultan individu, dengan DSC, sejauh mana pencatatan yang sudah dilakukan secara manual. Tetapi di sisi lain ada aplikasi MIS, Manajemen Informasi Sistem, dengan sistem yang dibangun oleh konsultan aplikasi multimedia, aplikasi MIS. Ini cuman konsekuensi dari aplikasi ini harus ada disiplin dari petugas yang punya tanggung jawab untuk inputting data. Jadi harus tiap minggu begitu sudah realisasi input. Kalau itu terlambat,
Artinya progres yang kita ingin lihat setiap bulan itu nggak bisa maksimal. Jadi makanya kita sekarang ini di dalam menyiapkan laporan MPR kombinasi antara data yang dikeluarkan oleh hasil manual dan aplikasi, mana yang kira-kira relevan dan cocok kita masukkan. Dan syukur alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan teman-teman, baik itu di pusat daerah maupun dengan rekan-rekan konsultan individu, itu sudah bisa mengisi, melengkapi data-data termasuk isu tantangan yang dihadapi. Tinggal nanti akan digabungkan dengan hasil survei, midline survei, itu karena mengukur outcome-nya dari IPB itu aja, Pak. Jadi yang data manual yang dari kita itu menjadi dasar bagi survei. Dua-duanya, manual dan aplikasi. Aplikasi, ya, okay. Nah, jadi seharusnya dengan adanya aplikasi kan data itu justru lebih cepat kan sampainya kan, karena lebih akurat, ya lebih akurat dan lebih cepat. Nah, selama ini prosesnya itu apa Pak? Tapi kan sering juga kita dengar itu kita masih juga ada sering keterlambatan laporan, keterlambatan data, segala macam. Ya, karena masalahnya kan semua yang diinput dalam proses pengumpulan data itu harus dilengkapi dokumen-dokumen pendukung. Oh, katakanlah dia harus ada kata daftar hadir, ada kemudian ada SPJ pertanggungjawaban, terus ada berita acara serah terima barang, harus ada di inputting semua itu. Kalau itu terlambat dan dokumen pendukungnya didapatkan oleh Pasdes atau manajer Pasdes, itu akhirnya inputtingnya juga nggak bisa maksimal. Oke, terima kasih banyak Pak Jadi. Ya. Sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Ternyata rumitnya ya, proses yang sebenarnya harus kita lakukan, termasuk ketika kita sudah masuk intern, ketika data tidak ada, ketika data terlambat, ya kita juga akan menjadi repot untuk untuk memberikan laporan kepada pihak-pihak yang lain seperti IFAD, STB, termasuk juga tim survei. Oke, terima kasih Pak Jadi. Kita akan diskusi lagi. Ya.